Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saudaraku yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan doakan mudah-mudahan channel ini berkembang dan berkah. Oke, saudaraku, saya masih berbagi tips tentang asam lambung atau GERD yang banyak diderita oleh kita yang memang saya juga dulu pernah merasakannya dan memang sangat menyiksa sekali. Karena itu saya ingin berbagi cara saya dulu, gimana caranya saya bisa sembuh seperti ini, dan alhamdulillah Sang Kuasa mengizinkan saya untuk sembuh, dan saya ingin berbagi tipsnya kepada Anda semua. Simak video ini baik-baik dan pastikan Anda dalam posisi santai. Oke, saudaraku, setelah saya sembuh dan banyak juga kawan atau saudara saya yang banyak mengeluhkan tentang asam lambungnya juga, dan juga sambil saya perhatikan. Jadi tipe-tipe yang bagaimana sih yang cepat sembuh ini? Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Anda ini nanti tipe yang mana? Apa yang perlu Anda lakukan? Nah, ya saudaraku. Jadi, orang yang cepat sembuh, yang pertama itu dia orangnya rasional. Orang yang pemikirannya itu memang logika. Dia memikirkan apa yang memang perlu dipikir. Mungkin entah apa penyebabnya, kemudian dia terkena asam lambung, itu pasti dia lebih cepat sembuh. Terus yang kedua, orang yang bekerja atau beraktivitasnya itu menggunakan tenaga. Sudah memakai tenaga dan terkena sinar matahari. Itu biasanya tidak lama dia akan sembuh. Dia masih terasa sedikit-sedikit sakit, itu sudah dipaksa untuk kerja. Ya seperti saya, tidak bekerja ya tidak makan. Jadi mau nggak mau dia bekerja, beraktivitas, terkena sinar matahari, keluar keringat, itu dia lebih cepat sembuh. Mungkin anxiety apa yang sempat datang itu dia tidak menghiraukan itu karena dia fokus bekerja. Nah, beda dengan orang yang memang sudah pemikirannya itu gampang kusut, apa-apa ada masalah apa sedikit dipikirnya itu benar-benar, terus memang kerjanya juga itu tidak banyak bergerak, dia kurang minum, itu lebih lama sembuhnya dibanding yang pertama tadi. Nah, Anda tipe yang mana? Terus yang ketiga, orang yang memang tahu apa sih GERD ini. Nah, penyakit ini nih bagaimana, penanganannya bagaimana. Nah, ini juga walaupun dia sudah lama, dia sudah berbulan-bulan dia tidak sembuh, tapi kalau tahu ilmunya dan cara untuk memanage dirinya sendiri itu pasti ya bakal sembuh. Beda dengan orang yang ketika ada video penting seperti ini dicepet-cepetin, ini apa ini, ngoceh aja ini, ya nggak sembuh-sembuh. Karena memang anxiety, asam lambung ini itu perlu motivasi, harus ada support, harus ada dorongan. Karena apa? Dia belum bisa mengontrol dirinya. Mau mikir aja entah kemana apa yang dipikirin. Nah, ya toh, saya dulu ya gitu. Penyakit apalah ini, kok hanya asam lambung kok sampai kemana-mana rasanya. Jadi saya pun cemas. Saya sampai anxiety. Ada ambulan lewat. Padahal entah siapa yang di dalam ambulan itu, tapi kok saya yang takut. Apalagi ada siaran innalillahi, wah langsung wah gupek. Takut sekali. Takut mati. Saya ya gitu. Itu tandanya apa? Belum bisa mengontrol dirinya. Nah, mari kita belajar apa sih asam lambung ini. Ini kalau Anda terus-terusan seperti itu, Anda tidak mau tahu, Anda hanya pasrah, sabar saja tanpa harus Anda tahu apa yang perlu dilakukan, ya mau sampai kapan? Tidak pengenkah Anda warung, misalnya ada warung bakso, Anda masuk ke warung bakso, makan bakso pedes, keringetan enak. Nggak pengen tak? Apakah Anda tidak ingin bekerja dengan santai, dengan tidak rasa was-was? Apakah Anda tidak ingin minum kopi tanpa rasa cemas? Nah, jadi mulai sekarang perbaikilah pola pikir. Pikir yang kira-kira memang harus dipikir, yang nggak harus dipikir nggak usah dipikir. Harus dipikir pun kalau memang itu berat, jangan terlalu dipikir. Cerita kepada sanak saudara, kepada sahabat. Jika ada masalah, jangan ditelan sendiri. Itu susah bagi penderita GERD. Kecuali memang bersifatnya terlalu pribadi. Nah, itu Anda perlu
eh, mencari salah sendiri supaya gimana baiknya bikin pemikiran Anda itu supaya tidak memicu asam lambung Anda naik. Nah, itu saja. Pokoknya intinya pahami diri Anda dengan cara mengetahui apa sih penyakit Anda. Contoh saja, seperti anak kecil. Anak kecil itu jarang sekali mau terkena asam lambung, itu jarang. Kalau dia memang makannya teratur, gizinya tercukupi, pasti dia happy. Jarang sekali anak kecil itu terkena asam lambung. Yang paling sering ini ya sudah mulai banyak berpikir, sudah umur mungkin di atas 15 tahun sampai 40-an sampai 50. Usia-usia yang sangat produktif ini memang biasanya sering sekali terkena. Ya penyebabnya memang kadang-kadang gaya hidupnya atau pola hidup yang memang salah. Nah, saya akui saya dulu juga ya gitu. Saya salah. Saya bangun tidur bukannya sarapan malah ngopi. Nah, itu tiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, hasil saya kena asam lambung. Tapi setelah saya tahu ilmunya, alhamdulillah tahun kedua saya pemulihan. Jadi parah-parahnya dulu memang tahun pertama, tahun kedua saya sudah pemulihan. Tahun ketiga alhamdulillah saya sudah bebas dari semua itu dan sekarang alhamdulillah saya bisa berbagi informasi kepada Anda dan saya beranikan diri karena saya ingin menanam suatu kebaikan yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jika keduanya ini digabungkan? Sudah pemikirannya rasional, sudah sering keluar keringat, sering beraktivitas, sering kena matahari, pasti lebih cepat sembuh. Nah, itu juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi kalau kita merasa memang kerjaan kita hanya duduk, kurang istilahnya kurang bergerak atau kurang minum, ya setelah bekerja kita bergerak, kita beraktivitas, banyak banyak minum. Nah, itu supaya cepat sembuh karena orang yang seperti saya bilang tipe pertama ini tadi aja belum sampai ke anxiety dia biasanya sudah sembuh. Kalau kita yang sudah sampai ke anxiety, ini memang lama. Saya akui memang lama. Jadi jangan lagi Anda terheran-heran apa melihat oh ini minum ini segelas dijamin sembuh. Wah bohong. Kalau memang sudah sampai anxiety, sedangkan obat dokter saja ya memang dokter itu dia sudah sekolah mahal, dia bisa membuat resep obat. Itu aja masih memerlukan waktu yang lama untuk menyembuhkan asam lambung ini. Lah kok cuman ada siapa pakai air lah dikasih apa, racikan apa, nggak genah kok bisa sembuh. Ah, itu biasanya bohong. Dan rata-rata ya bakal obat. Oh ini beli ini, sebotol, minum sekali dalam seminggu sembuh. Bohong. Itu seperti itu jangan percaya jika Anda memang sudah sampai ke anxiety. Karena kalau memang sudah sampai ke anxiety itu memang berarti Anda sudah lama, lebih dari 2-3 bulan Anda menderita GERD. Kalau baru-baru terus penanganannya tepat dan seperti yang saya jelaskan dia orang tipe pertama tadi, dia cepat sembuh. Kayak saudaraku, mungkin itu saja sedikit informasi dan motivasi supaya Anda bisa segera sembuh. Jika ada kurang, ada salah kata, saya mohon maaf karena itu memang mutlak dari saya hanya manusia biasa yang hanya ingin membantu sesama. Dan jika ada benarnya, itu datanya dari yang kuasa untuk Anda semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.